ke materi counter. Apa itu counter? Pasti kalian udah nggak asing gitu, atau kalian pernah dengar counting. Counting. Nah, jadi fungsinya tuh buat menghitung ya, maksudnya menghitung sesuatu, atau bisa digunakan untuk membuat satu tombol menjadi banyak fungsi. Nah, maksudnya tuh gimana? Banyak. Nah, maksud dari ini tuh gimana sih? Kita bakal bahas satu-satu. Nah, jadi yang pertama, seperti biasa, lain dan tidak bukan, kita bikin dulu di sini biar program kalian cantik. Control system. Bikin PB satunya, PB startnya, PB stopnya. Tidak lupa juga pakai IR, internal relay W1. Biar apa? Program kalian bagus. Masuk di sini output. Nah, W1. Nah, cara manggil counter itu adalah sama. Counter itu adalah sebuah instruction. Kalau mau manggil pencet ini, taruh sini, atau kita pakai shortcut yang telah saya ajarin, pencet I. Kalau timer kan pakainya tim. Nah, sekarang kita pakai CNT sama 000 pagar nilai yang kita set nih. Berapa nih? Misal 3. Nah, masuk dari ini tuh apa? Nih, cara memanggil counter. Nah, jadi counter tuh sama guys, kayak seperti yang timer, dia udah tertanam di dalam PLC tersebut. Jadi dia udah dibikin sekompak mungkin, biar kalian tinggal panggil-panggil aja nih. CNT merupakan instruksi buat manggil counter atau singkatan dari counter sendiri, CNT. 00 itu merupakan alamat dari counter tersebut. Kalau kalian butuhnya counter 1, berarti di sini counter 1. Butuhnya counter 2, 2, 3, 3, 4, 4, lain dan sebagainya. Nah, kalau 3 ini apa? Nah, 3 ini tuh sebenarnya sama. Dia jumlah nilai yang kita set. Tapi dia beda. Ini bukan suatu nilai seperti timer. Timer dia kan patokannya milisecond tuh. Jadi kalau pagar 1 dia setara dengan 0,1. Itu enggak. Nah, maksudnya pagar 3 ini apa? Nih, jadi saya jelasin. Sini kan kita udah manggil nih. CNT 000 pagar 3. Oke. Oke. Nah, sini masih merah. Ingetin, kalau masih merah ini berarti masih ada program kalian yang salah atau program yang belum terselesaikan. Nah, lihat di sini dia ada dua inputan kan yang perlu dipakai. Nah, yang input kedua ini apa, Bang? Input kedua itu adalah tombol reset buat matiin dari si CNT-nya, dari counternya. Kita bisa gunain button lain, button 3. Reset. Nah, sama seperti timer, dia ada juga namanya kontak, anak coil. Sorry, anak kontak. Cara manggilnya sama. Kalau kalian pengen matiin berarti pakai NC, kalau pengen ngaktifin pakai NO. Semisal kita pakainya ngaktifin. Berarti ini apa bang? Tadi kan T1, berarti ini C0. Nih, kalau kalau kalian pakainya counter 0, C0. Kalau pakainya counter 1, C1. Dan seterusnya. Masuk ke output lampu L1. Nah, maksudnya pagar dari 3 tuh apa, Bang? Nih, kita simulasiin. Kita pencet
start sekali. Lihat, dari 3 dia berkurang. Tinggal 2 kan? Nah, seharusnya ini nggak saya kunci, tapi nggak apa, kita matiin dulu. Nah, atau gini, ini tidak usah kita kunci terlebih dahulu. Nih, tadi kan dia 3 nih. Kita udah pencet sekali, dia tinggal 2. Kita pencet sekali lagi. Stuck. Tinggal 1. Start, ngaktifin W001. W001 nge-trigger counter buat ngehitung. Dari tadi 3, tinggal 1. Apa yang terjadi ketika 1 ini habis gitu? Apa yang terjadi pada counter? Counternya bakal nyala. Nah, dia nggak perlu sorry guys. Sorry guys, miskom. Ini harusnya 0. Nah, tadi kan kita set 3. Karena kita udah pencet 3 kali, habis nih di sini nilai yang kita set. Anak kontaknya C0 itu aktif mengaktifin si lampu. Nah, ini bisa kalau di industri kita nerapin misal ini buat counting barang. Misal kita ini nggak start, tapi kita kayak end sensor atau counting barang. Counting barang. Nah, nah ini buat tombol ngereset dari counter ini. Jadi dia nggak perlu dipakai interlock, dia udah ngunci. Nah, jadi kita tinggal pencet buat balikin. Nah, maksudnya counter barang ini apa di industri? Di sini mungkin bisa saya jelasin sedikit. Semisal ini ada sebuah konveyor. Nih, ini udah konveyor terakhir gitu. Di sebelum-sebelumnya di sini ada konveyor-konveyor lagi. Nah, di sini adalah wadah barang kita, semisal. Nih, wadah barang kita. Jadi barangnya ntar larinya ke sini. Nih. Nah, biasanya yang namanya counting berarti kan dia fungsinya buat ngehitung dong. Nah, peletakan sensornya di mana? Peletakan sensornya tuh biasanya tuh di sini. Nih, di terakhir ujung konveyor. Nih, sensornya bisa kadang kalau yang sering digunakan kalau yang sering kita temuin gitu. Dia bisa gunain sensor dari optical, ada true beam, ada apa lagi tuh? Lupa. Nah, terus juga bisa gunain sensor si eh, proximity capacitive. Jadi dia bisa detect logam atau non logam, dia bisa detect semuanya. Bisa juga pakai sensor proximity kalau barangnya emang logam. Nah, peletakannya di sini. Ketika barang nih dari sini jalan barang, ketika di sini, tak sensornya kan ngedetect nih ada barang lewat, tak masuk ke sini satu. Nah, sama konveyor udah jalan, ketika dia udah di terakhir, sensor aktif, tak satu barang udah satu berarti barang udah dua, barang udah tiga. Nah, ini bisa disesuaikan. Semisal barang udah 5. Nah, kontak terakhir ini bisa buat matiin si siklus yang pertama sekali itu. Jadi biar dia sistemnya berhenti gitu. Itu bisa juga. Nih, bisa kita terapin gini nih. Nah, di sini kita bisa pakai nggak usah button tapi alamat dari 100.00. Hmm. Tapi fungsinya ini buat apa? Nah, cara kerjanya ketika ini udah 3, jadi 1, 2, 3, kan channel 0 aktif. Aktifin 100.00, langsung aktifin reset ini. Jadi dia resetnya otomatis, nggak pakai button tambahan lagi. Nih, 1, misal barang, dia cuma sebagai counting. 2, 3, no, langsung balik lagi kan, dia langsung balik lagi menjadi 3. Di sini kita tidak perlu memakan-makan dari kontak dari coil output, tapi kita bisa gunakan IR. Makanya di sini penggunaan IR tuh penting. IR reset.
Nah, di sini misalnya kita gunain W2. Nah, jadi kalau dia fungsinya cuma sebagai counting, ya udah gini aja, nggak perlu pakai output kan, misal dia nggak ngaktifin apa-apa. Barang satu lewat, di tag. Barang dua, barang tiga, tek, udah. Nah, dia udah looping lagi, tiga barang. Semisal ini bisa juga W002 buat di sini, buat matiin yang di sini. Jadi buat intinya bisa digunain kemana-mana nih. Nah, mungkin sekian dari counter. Gampang ya guys. Oh, satu lagi. Digunakan untuk membuat satu tombol menjadi banyak fungsi. Nah, kita menggunakan satu tombol buat banyak fungsi. Kita bikin dah, kita langsung implementasiin aja. Kita set PB1. Kita pasangin langsung. Counter CMT. Counter 1, pagar 1. Oke, misal kita di sini pengennya resetnya reset nih. Nah, PB1 kalau kita tekan sekali nyalain C1. Nah, tekan sekali, misal nyalain lampu 1. Nah, kita bikin lagi nih sini. Pakai PB1 lagi, I, CNT. Kalau kita udah gunain satu, kita jangan gunain alamat yang sama. Kita gunain alamat yang berbeda. Itu ada 002. Pagar, kita di sini isi 2. Nih, kita gunain alamat yang sama buat serat. Jadi di sini C2 11 L2. Nah, satu tombol dua fungsi itu gimana nih? Kita kan cuma ada tombol satu nih. Nah, tapi ini ada dua cara. Kalau kita tekan PB1 sekali, tak, nih, kita kan set 1 di counter 1. Dia bakal aktif. C1 ngaktifin lampu 1. Kita matiin. Nah, kita lihat tadi. Di sini kan kita ngeset 2 nih. Counter kita tinggal 1. Nah, kalau kita pencet, tadi kan kita udah mencet sekali. Kalau kita mencet kedua kali, berarti counter 2 bakal aktif. Ngaktifin lampu, ngaktifin koilnya C2, ngaktifin lampu 2. Coba kita pencet sekali lagi, bener nggak sih? Nah, bener ya. Nah, terus kalau kita pengen reset, karena reset counter 1 dan counter 2 sama, bisa gunain. Nah, tombol reset bareng. Gimana kalau resetnya otomatis? Jadi pencet sekali ngaktifin lampu satu, pencet dua kali ngaktifin lampu 2, pencet tiga kali dia reset otomatis. Caranya sama. Jadi di sini satu di CNT CNT3 pagar 3. Di sini kita isi C3. Nih, kita bisa pasang C3. Pasang C3. Kita simulasiin. Lihat, pencet sekali lampu satu nyala. Satu nyala. Ini karena kita kasih cuma satu, dia langsung nyala. Ini kita kasih dua, tinggal satu. Kita kasih tiga, tinggal dua. Nah, tadi kan kita udah pencet sekali. Kita pencet dua kali, lampu dua nyala. Kalau kita pencet tiga kali nih, counter 3 ini bakal nyala. Fungsinya kalau dia nyala, dia ngeriset semua ini. Ini keriset, counter ini keriset, counter ini keriset. Dia keriset otomatis nih. Nah, balik lagi kan? Kita bisa mulai lagi. Pencet satu nyala, pencet dua lampu dua, pencet tiga reset. Gampang kan?